Ada kembali di Breaking News Metro TV, pemirsa, kita kembali sambil melihat bagaimana situasi terkini di KPU. Kami ulangi kembali pemirsa bahwa hari ini KPU menyelenggarakan pengundian dan penetapan nomor urut peserta pemilu 2024. Ada 17 partai politik yang sudah ditetapkan lolos sebagai peserta pemilu 2024 dan tadi kita sudah menyaksikan pengundian nomor urut dan penetapan nomor urut. Saya sampaikan kembali bahwa nomor urut 1 dimiliki oleh PKB, nomor urut 2 Gerindra, nomor urut 3 PDI Perjuangan, nomor urut 4 Golkar, nomor urut 5 Nasdem, nomor urut 6 Buruh, nomor urut 7 Gelora, nomor urut 8 PKS, kemudian nomor urut 9 ada PKN, nomor urut 10 Hanura, nomor urut 11 Garuda, 12 PAN, 13 PBB, 14 Demokrat, kemudian 15 PSI, 16 Perindo, dan 17 P3. Yang menarik pada proses penetapan nomor urut parpol peserta pemilu 2024 kali ini pemirsa adalah partai lama yang ada di parlemen memiliki opsi untuk mempertahankan nomor urut lama mereka seperti di pemilu sebelumnya atau mengundi. Nah, opsi itu yang cukup menjadi perdebatan kenapa harus ada perbedaan antara partai parlemen dan juga partai non-parlemen. Untuk itu kita akan membahasnya lebih jauh dan apa saja catatan-catatan lainnya untuk bisa menyelenggarakan pemilu dengan jujur, dengan seadil-adilnya. Sudah ada Pak Jerry Sumampau selaku Koordinator Komite Pemilih Indonesia dan juga ada Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem, Saan Mustafa. Selamat malam, Kang Saan, Pak Jerry. Malam, Jerry, Mbak. Ya, selamat malam. Baik, oke. Kang Saan, kita akan mulai dulu dengan pembahasan soal Perpu ya, Perpu Pemilu yang menjadi pedoman pelaksanaan Pemilu 2024. Kapan tepatnya DPR akan memulai soal pembahasan Perpu Pemilu setelah disahkan atau ditandatangani oleh pemerintah? Ya, Perpu kan sudah diterbitkan ya, pertanggal 12 Desember kalau nggak salah, Perpu nomor 1 tahun 2022. Dan itu sudah berlaku. Nah, nanti tinggal ke DPR, kalau DPR besok sudah penutupan masa sidang, nanti Perpu pasti akan dibahas di DPR, disetujui atau tidak disetujui, nanti Perpu menjadi undang-undang di bulan Januari. Jadi ini posisinya baru dari pemerintahnya dikirim ke DPR, nanti akan dibawa ke Bamus diparipurnakan dan nanti dibahas di Komisi 2. Jadi diperkirakan bulan Januari Perpu disetujui atau tidak untuk menjadi undang-undang. Oke. Sambil kita menunggu proses di bulan Januari nanti, Kang Saan, sejauh ini apa saja catatan dari Komisi 2 DPR terkait dengan pelaksanaan dari proses verifikasi sampai faktual yang diselenggarakan oleh KPU? Ya, pertama kalau misalnya kita lihat dari Perpu lah ya, dari Perpu sendiri, itu kan konsekuensi dari adanya 4 DOP baru, ada 4 provinsi baru di Papua. Itu konsekuensinya akan ada tambahan dapil dari 80 menjadi 84 dapil. Kedua, alokasi kursi dari 575 menjadi 580. KPU juga nanti harus menyiapkan penyelenggara pemilu KPU provinsi di 4 provinsi, plus juga Bawaslu, ada DPD baru, ada anggota DPRD provinsi di 4 provinsi dan sebagainya. Nah, dari itu semua catatan-catatan selama proses tahapan, alhamdulillah dari sampai tahapan terakhir sekarang dilakukan, yaitu pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai peserta pemilu, sampai hari ini belum ada hambatan yang berarti. Artinya selama ini penyelenggara dalam rapat-rapat dengan DPR dan juga pemerintah belum menemukan banyak kendala ya terkait dengan tahapan-tahapan dari penyelenggaraan pemilu sedang berlangsung. Dan mudah-mudahan ketika penetapan partai peserta pemilu ada 17 partai plus partai lokal di Aceh ada 6, untuk tahapan berikutnya itu juga tidak ada masalah. Sehingga optimisme kita bahwa pemilu
di 2024, tepatnya 14 Februari Ya, 2024 itu akan terlaksana dengan baik secara baik Kang Saan. kualitas dan demokrasinya dan juga nanti outputnya. Oke. Kita masih akan melanjutkan kembali Kang Saan dan juga Pak Jerry usai jeda, termasuk tadi sudah disinggung ya soal konsekuensi dari 4 DOB baru di Papua. Akan seperti apa konsekuensinya terhadap penyelenggaraan pemilu di sana? Pak Jerry boleh dijawab nanti usai jeda. Kami lanjutkan perbincangan Pak Jerry, sekarang saya ke Anda dengan konsekuensi ya 4 DOB di Papua sesuai dengan Perpu nomor 1 tahun 2022 pasal 10A 92A. KPU dan Bawaslu harus membentuk KPU provinsi dan juga Bawaslu provinsi. Kalau Anda melihat timeline dan berbagai tantangan yang ada, apakah akan efektif pembentukan dalam waktu yang tersisa saat ini? Ya, saya kira itu salah satu hal yang harus segera dikerjakan ya. Cuma kan sekarang ini akan berlangsung proses seleksi Bawaslu dan KPU ya di tingkat provinsi. Ada daerah-daerah yang tersisa dan KPU itu belum melakukan proses seleksi. Saya kira kalau itu dilakukan sejak sekarang masih akan terkejar. Setelah seleksi di tingkat provinsi baik Bawaslu maupun KPU di awal tahun depan saya kira akan berlangsung, akan ada seleksi juga di tingkat kabupaten kota. Jadi sebetulnya momentumnya agak tepat ya, karena proses seleksi itu juga belum berlangsung di beberapa daerah yang lain ya. Setelah kemarin seleksi Bawaslu provinsi itu di 25 kabupaten kota, akan disusul dengan penambahan di awal tahun depan. Begitu juga KPU provinsi dan kabupaten kota kan belum melakukan seleksi penyelenggara pemilu. Nah, ada info kemarin bahwa seleksi penyelenggara pemilu KPU khususnya itu akan diserentakkan di awal tahun depan, tapi ternyata kita lihat di Perpu itu juga itu belum dimasukkan ya. Ini harus kita tanya ke Kang Saan ini. Karena wacana yang berkembang sebelumnya itu akan masuk keserentakan jadwal penyelenggara pemilu ya, atau periode penyelenggara pemilu di KPU khususnya, jadi provinsi dan kabupaten kota. Jadi saya kira untuk daerah otonomi baru momentumnya tepat ini untuk segera membentuk penyelenggara pemilu di tingkat provinsi, lalu disusul dengan penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten kota. Oke. Nah, memang menjadi masalah mungkin karena infrastrukturnya belum terlalu siap ya di empat provinsi yang sekarang menjadi daerah otonomi baru. Oke, Kang Saan, bagaimana itu menjawab soal ketidaksiapan, kemudian apakah nanti KPU dan Bawaslu daerahnya akan dipilih secara serentak, bagaimana menjawab tantangan-tantangan dengan konsekuensi pembentukan 4 DOB Papua ini? Ya, pertama di 4 provinsi ini kan untuk KPUD kabupaten kotanya kan masih ada ya. Jadi KPU masih ada. tingkat 2 itu kan masih ada. Jadi karena dia nggak berubah. Yang ada itu kan membutuhkan untuk penyelenggara di tingkat provinsi, KPU provinsi maupun Bawaslu tingkat provinsi. Nah, sambil proses seleksi berjalan, maka untuk pelaksanaan penyiapan sampai nanti ada KPU definitif itu kan bisa semacam dijabat oleh para komisioner KPU RI kan gitu. Jadi mereka nanti menyiapkan, karena sampai hari ini proses seleksi untuk KPU itu kan baru akan dimulai di bulan Mei ya. Jadi untuk KPU provinsi di bulan Mei awal seleksi mereka, yang kedua untuk kabupaten kota di bulan Juli. Jadi itu nanti bisa dirangkap atau bisa dikerjakan oleh KPU RI, menyiapkan tim sel, dan nanti di Mei sudah ada KPU definitif. Nah, tapi untuk persiapan menyangkut yang lain-lain kan DPT dan sebagainya mereka kan sudah berjalan semua. Jadi secara teknis saya meyakini itu tidak akan menjadi persoalan ya. Jadi kita sudah diskusikan secara mendalam terkait dengan soal bagaimana nanti pelaksanaan atau penyiapan tahapan-tahapan yang ada di 4 provinsi baru itu tadi.
Oke, itu secara teknis ya, tapi saya ingin menyinggung permasalahan yang substansial, yaitu terkait dengan dugaan manipulasi hasil verifikasi faktual. Ketika proses sudah berjalan, penetapan peserta, nomor urut peserta pemilu sudah dilakukan, agak sedikit mengganggu ini Kang Saan dengan munculnya dugaan manipulasi seperti ini. Jangan sampai ini berkepanjangan, muncul lagi dugaan-dugaan kecurangan lainnya. Apa yang akan dilakukan Komisi 2 DPR untuk menjernihkan persoalan ini? Ya, tentu kita akan meminta klarifikasi ya dari KPU terkait dengan isu atau dugaan adanya manipulasi data ketika melakukan verifikasi faktual. Jadi ini juga penting agar tadi yang namanya integritas, kredibilitas, profesionalitas penyelenggara ini kan bisa terjaga ya gitu. Jadi jangan sampai nanti beredar spekulasi bahwa integritas mereka itu kan dipertaruhkan sekarang, kredibilitas mereka dipertaruhkan dan tentu mereka harus bisa menjawab ini semua. Nah yang kedua, kalau misalnya ini nggak bisa dijernihkan, nggak bisa diklarifikasi dengan baik, maka tentu juga ini akan berpengaruh terhadap proses tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu berikutnya. Karena kita ingin pemilu yang transparan, pemilu yang profesional, berintegritas, berkualitas itu kan harus diawali dari tahapan yang pertama ini, tahapan verifikasi. Nah, kalau ininya saja sudah ada menjadi persoalan di publik, maka tahapan berikutnya tentu akan terganggu. Nah, ini penting dan Komisi 2 dalam kesempatan pertama nanti dengan penyelenggara pasti ini akan kita coba pertanyakan, akan kita minta klarifikasi untuk diberikan penjelasan secara detail oleh penyelenggara KPU, terutama oleh KPU ya terkait dengan verifikasi. Yang kedua kan mereka bisa kan nanti ada fase sengketa proses ya, jadi mereka yang misalnya ada keberatan kan bisa juga melakukan maju ke sengketa proses untuk kalau mereka misalnya diindikasikan ada manipulasi, ada kecurangan dan sebagainya. Iya, Kang Saan, Pak Jerry, intinya adalah kita menghadapi tantangan besar lagi-lagi soal integritas dari penyelenggara pemilu. Pak Jerry, untuk memastikan KPU, Bawaslu, sampai aparat keamanan bisa menjalankan fungsinya dengan jujur berintegritas, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Iya, kalau pemerintah kan nggak boleh melakukan banyak ya. Yang menurut saya yang harus didorong itu adalah kontrol publik terhadap kinerja mereka, atau didorong kontrol lembaga-lembaga pemantau terhadap kinerja penyelenggara khususnya KPU. Tapi saya kira dalam kasus ini memang butuh penjelasan dari KPU ya, mungkin setelah pengumuman atau setelah pengumuman peserta pemilu partai dan pengundian partai peserta pemilu, KPU mesti menjelaskan di mana duduk persoalan kasus ini karena sudah sempat muncul dalam pemberitaan beberapa hari terakhir ini. Jadi harus ada penjelasan tentang itu dan saya kira Komisi 2 punya kewajiban untuk mengklarifikasi ini kepada KPU supaya ini tidak menjadi duri dalam daging yang mendelegitimasi pemilu 2024 ini. Itu yang kita harapkan kan. Kalau orang sudah ragu dengan kinerja KPU sejak awal seperti ini berbahaya. Bisa saja proses pemilu itu juga tidak akan dipercaya dan diakui oleh masyarakat. Tapi yang kedua saya kira Mbak Sylvia, kita perlu juga mendapatkan side opini opini yang lain dari lembaga pengawas pemilu seperti Bawaslu. Apakah ada temuan-temuan yang terkait dengan dugaan-dugaan yang sekarang itu disampaikan, manipulasi suara? Jadi itu penting juga gitu. Lembaga penyelenggara pengawas pemilu seperti Bawaslu itu menampakkan hasil pengawasannya dalam kasus-kasus yang sudah dimunculkan di publik ini. Nah yang ketiga, saya kira kalau ada yang merasa tidak diperlakukan secara adil, itu bisa mengadukan sengketa proses di Bawaslu. Itu sengketa proses itu bisa dilakukan oleh pihak yang merasa
dirugikan, khususnya mungkin partai politik yang kemarin diverifikasi lalu tidak lolos, atau bahkan ada kecurangan-kecurangan yang bisa mereka munculkan terkait dengan partai-partai politik yang sekarang sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu. Nah, kalau itu yang kedua, bisa juga sebetulnya prosesnya Terakhir, Pak Jerry. dilakukan lewat pengadilan tata usaha negara ya. Kalau memang ada pihak-pihak yang merasa bahwa ada manipulasi, ada kecurangan, dan ada hal-hal yang nggak beres dalam proses seleksi kemarin ya. Jadi ada sengketa proses, tapi juga ada sengketa ada proses hukum yang bisa ditempuh, tapi yang paling penting adalah masyarakat juga bisa menjalankan fungsi kontrolnya ya terhadap penyelenggara pemilu. Terima kasih Pak Jerry dan juga Kang Saan. Itu yang menurut saya penting Mbak Sylvia, untuk mendorong masyarakat melakukan kontrol, tidak boleh semata-mata itu diserahkan kepada pengawas pemilu yang ada gitu ya, karena sampai sekarang kita belum mendengar ada sikap yang jelas oleh pengawas pemilu terhadap kasus yang belakangan ini muncul. Saya kira begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Jerry atas catatannya dan juga Kang Saan atas waktunya bersama kami di Breaking News Metro TV.